Pak Samsul. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Kalau kita bicara 58, dalam dokumen Turki itu jelas disebutkan 58 itu rujukannya adalah hasil Turki 1978. Itu yang saya kira tidak bisa diotak-atik kalau pemahaman saya. Itu jelas di situ imkan ru'yah. Dan saya sudah konfirmasi pada pihak Dianet, betul begitu. Lalu tentang jam 00 itu sebetulnya sepanjang yang saya baca itu sejarahnya adalah mengambil pendapat Fadil Muhammad yang dulu kalender umur Qura itu kan kacau balau. Di sana ada istilah nakis dan tak. Kalau usia bulan itu 29 dikatakan nakis, tapi kalau 30 tak. Nah, Fadil Muhammad diundang oleh Saudi untuk menjadi konsultan. Pada saat itu kemudian memperbaiki dan beliau mengenalkan tentang awal hari itu, jam 00 itu. Lalu ditentang oleh para ulama Saudi, tapi berjalan, dan itu kemudian diadopsi oleh Jamaluddin Abdurrafiq. Saya kira ini juga perlu perlu pembacaan, dan inilah sebetulnya, mohon maaf, hikmahnya kita menunda KHDT. Masih banyak hal teknis yang sebetulnya kalau kita baca secara serius itu, alhamdulillah kalau ini sudah kita launching dalam kondisi seperti ini, betapa bahayanya kita. Kemarin sudah ada yang mengatakan yang namanya kita mengadopsi Turki, kita harus jujur, hitungan apapun itu harus sama. Kemarin sudah saya sampaikan pada rapat pimpinan, tidak mungkin hasil hitungan 4 orang kok beda-beda. Maka disinilah pertemuan ini ada, kita ingin menyusun SOP. Misalnya tadi tentang konsep pajak, itu seingat saya di naskah KGT itu tidak ada. Kita main tafsir, dan ini pengalaman yang tidak baik menurut sejarah. Muhammadiyah itu punya pedoman hisab ru'yah itu masa Pak Amin awal. Dulu itu tergantung yang siapa yang menghisab, jadi nggak boleh terjadi pada KGT, saya kira. Ini harus kita lakukan dengan serius, sehingga nanti kita melangkah ini tidak terlalu berat pada generasi berikutnya. Asal usulnya harus jelas. Ini sejarah menurut saya juga harus. Misalnya 58 tadi, kenapa seperti itu? Pak Samsul tadi cerita sebagai jalan tengah, betul nggak seperti itu? Saya mengaminkan informasinya baru sepihak. Yang datang ke Turki itu 3 orang, yang banyak cerita Pak Samsul, yang 2 tidak pernah cerita. Saya tanya kepada teman-teman Malaysia, sebetulnya gimana yang terjadi? Seringkali Pak Tono membuat video itu mengatakan, saya sudah mengeser ke teman-teman Malaysia, tapi tidak ada yang komentar. Itu berarti mereka menyetujui. Saya kenal Prof. Damri. Prof. Damri itu tipenya bukan banyak ngomong, tapi beliau adalah seorang pekerja. Observatorium di Malaysia itu hampir kerja beliau. Nah, ini mungkin beda dengan Pak Tono. Jadi kita juga harus bisa mengukur, tidak setiap orang itu sama cara bersikap. Nah, intinya saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai ya kita keluar dari niat kita membuat SOP. Jadi apa saja yang tadi muncul itu nanti kita rumuskan, kemudian itu menjadi pegangan kita supaya ketika menghitung dengan konsep-konsep tadi itu memang betul-betul kita satu langkah. Itu yang penting menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.